sesuai dengan pengeluaran Bapak dan Ibu atau sistem ketentuan yang berlaku. Maksimal itu sekitar kalau nginap sekitar 300.000. Nanti ada penjelasan tersendiri terkait itu. Kemudian memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan. Jadi Bapak dan Ibu nanti disampaikan kepada dinas bahwa setiap kali akan melaksanakan lokakarya dan pendampingan individu, suratnya itu menjadi satu Bapak Ibu. Ya, dalam surat itu akan kami sampaikan jadwal Bapak dan Ibu melaksanakan pendampingan individu dan yang berikutnya jadwal lokakaryanya, sehingga Bapak dan Ibu dari dinas yang mengeluarkan surat tugas buat Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan tanggalnya. Ya, jadi minimal sebelum beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan individu, surat sudah akan kami share ke grup dinas. Jadi kami setiap kabupaten, setiap angkatan itu ada grup dinas yang berisi pejabat penanggung jawab program PGP dari kabupaten kota itu, dinas kabupaten, dinas pendidikan kabupaten kota itu, dan operatornya. Seluruh kabupaten kota kami gabung dalam satu grup. Kemudian setiap pendamping atau pengajar itu akan tergabung dalam, dan sudah tergabung, sudah ada grupnya, grup pengajar praktik angkatan 3 masing-masing kabupaten kota. Surat akan kami share baik oleh saya maupun teman-teman yang lain ke setiap grup sebelum, jadi maksimal banget itu, kalaupun banyak kesibukan akan kami sampaikan di hari Kamis, maksimal hari Kamis. Jadi kalau hari Senin Bapak dan Ibu akan melakukan pendampingan, maksimal hari Kamis baru kami kirimkan surat, sehingga minimal Jumatnya itu sudah bisa diurus ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau provinsi masing-masing wilayah Bapak dan Ibu. Kemudian peran pengajar praktik yang ketiga adalah mengevaluasi dan memberikan umpan balik bagi calon guru penggerak. Kemudian membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Dan yang kelima, memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut. Terkait dengan tadi tugas fasilitator, tolong diperhatikan JP yang sudah saya sampaikan tadi ini, masing-masing JP-nya Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan ini. Ya Bapak Ibu, ada 3 modul JP-nya masing-masing. Bapak tolong diperhatikan. Nah, Bapak Ibu fasilitator terutama tolong diperhatikan terkait dengan time span-nya ya, karena itu yang menjadi dasar bagi kami maupun PMPTK yang lain untuk pembayaran JP Bapak dan Ibu. Kalau JP-nya sesuai yang diminta dalam time span, misalkan dimintanya 100 JP, Bapak dan Ibu memenuhi 100 JP, maka akan kami bayar 100% itu. Tentu dipotong pajak. Nah, kemudian CGP tugasnya apa? Belajar secara online, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul pembelajaran. Bapak dan Ibu, pengajar praktik dan fasilitator suatu saat kalau dikumpulkan oleh Pempartika Pinjas dan Bika, pasti Bapak dan Ibu akan ditanya oleh Pak Kasiman selaku penanggung jawab guru penggerak secara nasional dari GTK, pasti akan ditanya apakah Bapak dan Ibu sudah membaca 10 modul. Tidak nunggu modulnya atau kegiatannya selesai, tetapi pasti akan ditanya terkait dengan sudah dibaca belum modulnya masing-masing. Kemudian yang kedua, peran guru CGP itu adalah melakukan diskusi, refleksi, elaborasi, dan kolaborasi bersama dengan calon guru penggerak lainnya. Yang ketiga, belajar melalui learning management system yang telah disediakan. Kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman kami, dan setelah ini akan dilanjutkan pembekalan bagi pengajar praktik. Bapak dan Ibu CGP bisa nanti berdiskusi lagi dengan pengajar praktiknya. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu jangan lupa,
setiap tugas ada batas waktu untuk menyerahkan, apakah itu seminggu atau 2 minggu, tapi nanti akan muncul di LMS batas waktu penyelesaian tugas. Lewat dari batas waktu itu, Bapak dan Ibu walaupun bisa mengumpulkan tugas, tetapi tidak akan dinilai lagi. Ya, Bapak Ibu. Ini konsepnya Bapak Ibu, konsep merdeka, mulai dari diri sampai dengan aksi nyata ya. Saya kira kalian CGP, BP, apalagi fasilitator sudah sangat paham dengan model ini. Baik Bapak Ibu, nah kalau yang sekarang masih 2800, masih normal, hampir sama dengan angkatan 1 dan 2. Ya Bapak Ibu, sasarannya itu masih sekitar untuk seluruh P4TK itu secara nasional sekitar 2.800. Nanti angkatan 4 Bapak dan Ibu ya, itu nanti akan disampaikan kabupaten kota mana saja. Angkatan 4 itu sekitar 8.000, 3 kali lipat dari yang sekarang ya. Nah di angkatan 5 8.000, angkatan 456 itu 8.000 dan di angkatan 7 akan ada sekitar 20.000 dalam satu, jadi hampir 10 kali lipat dari yang sedang Bapak Ibu ikut angkatan 3. 20.000 itu nanti ngaturnya seperti apa nanti kita lihat saja. Baik Bapak Ibu, ini ya pertumbuhan eksponensialnya ya, rencananya itu sampai dengan 2024 angkatan 13 ya. Ini tadi saya sampaikan 20.000 angkatan 3 itu 2022, angkatan 8 20.000. Waduh, luar biasa ini. Angkatan 10 55.000, 1 kali berat Pak, Bapak Ibu, 55.000. Bahkan nanti angkatan 13 bisa direncanakan sekitar 150.000. Nah, sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu CGP, nanti tidak akan ada lagi pelatihan setelah kabupaten kota itu semua sudah punya CGP, nanti CGP-nya itu yang akan selain PP yang sudah ada, yang akan menjadi pengajar praktiknya. Jadi nanti tidak akan ada pelatihan pengajar praktik lagi, sesuai informasi dari GTK. Ini Bapak Ibu sasarannya ya, saya bacakan langsung di yang angkatan 3 ini. Bapak dan Ibu, kalau wilayah P4TK PJSDK itu yang ada sekarang itu adalah Batubara, Kabupaten Batubara, Labuan Batu, dan Kuantan Singgigi. Nah ini Kuantan Singgigi di Riau ya. Kemudian Sulawesi itu Pangkep, Selayar, Tomohon, Manado, Poso, Sidrap, Majene, Mamuju, dan Buol. Di Bali dan Nusa Tenggara, yang wilayah PJSBK, Bali dan NTT, itu ada Jembrana, Manggarai, Kota Kupang, Ngada, Kabupaten Gelungung, Bali, dan Bangli, dan Nagekeo. Nah, Bapak Ibu di angkatan 4, tolong yang masing-masing tolong diperhatikan. Bali dan Nusa Tenggara itu ada TTS, Manggarai Timur, Alor, Malaka, Sumba Barat Daya, Lembata, Rotendao, kemudian Sumba Tengah, Saburai Jua, Kupang, Sumba Timur, Belu, Sumba Barat, Badung, dan Pasar. Jadi ini angkatan 1 Bapak dan Ibu itu dapat lagi di angkatan 4. Badung dan Pasar ini saat ini menjadi sasaran di angkatan 1. Kemudian Karangasem dan Sika. Kemudian khusus Sulawesi Bapak Ibu ada ada Banggai Laut, Minahasa Selatan, Konawe, Baru, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Tanah Toraja, kemudian Sinjai, Minahasa Tenggara, Morowali, Kota Mobagu, Banggai Kepulauan, Kepulauan Talaut,
Bone, ini Bone angkatan 1 juga sekarang, Wajo angkatan 1 sekarang, kemudian Minahasa dan Polewali Mandar yang juga sekarang menjadi sasaran angkatan 1. Sumatera itu ada Samosir, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, kemudian Asahan, Tapanuli Tengah, dan Karo, termasuk Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Pumbang Asendutan, dan seterusnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah wilayah Bapak dan Ibu akan menjadi wilayah sasaran TGP lagi nantinya? Bapak dan Ibu bisa lihat di slide-nya nanti akan saya share kepada Bapak dan Ibu ya. Bisa dilihat nanti, ini yang kami punya baru sampai angkatan 6. Coba kita lihat. Pinrang ini angkatan 1 sedang jalan. Pangkep itu nanti akan menjadi sasaran lagi di angkatan ke-6. Baik Bapak Ibu, terakhir sasaran P4TK, Penjas, dan BK secara keseluruhan untuk angkatan 3 ini adalah di 19 kabupaten kota. Ya Bapak dan Ibu bisa lihat daftarnya. Di Bali ada 3 kabupaten yaitu Bangli, Jembrana, dan Kelungkung. Kemudian Nusa Tenggara Timur itu Manggarai, Nagito, Ngada, dan Kota Kupang. Sulawesi Barat itu Majene dan Mamuju. Sulawesi Selatan itu Kepulauan Selayar, Pangkep, Sidrap, Pangkep dan Sidrap. Kemudian Sulawesi Tengah, Buol, dan Poso. Sulawesi Utara itu Kota Manado, Tomohon, dan Sumatera Utara itu Batubara, Labuan Batu, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti satu lagi terkait jadwal ya, Bapak Ibu sudah paham jadwalnya ya, tapi tolong dicatat, saya sampaikan sebentar saja. Nanti Bapak dan Ibu saya kira sudah di-share jadwalnya ya. Jadwalnya itu ini Bapak Ibu ya. Angkatan 1, paket angkatan 1 itu akan kita selesaikan sampai dengan kita mulai dari kemarin sudah lokakarya 0 atau lokakarya perdana. Kemudian hari ini kita sudah melakukan pembukaan. Nanti kita akan pretest paket modul 1. Dicatat Bapak Ibu, kita setiap paket modul akan dimulai dengan pretest. Nah, besok Bapak Ibu sudah mulai materi terkait dengan mulai dari diri dan seterusnya sampai kita melakukan pendampingan individu ya di tanggal 30 kemudian September sampai kita ketemu lagi di Lokakarya 1. Kita doa bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan Lokakarya 1 ini sudah bisa kita laksanakan secara luring ya Bapak Ibu, harapannya begitu. Nah, paket modul 1 ini akan berakhir nanti akan berakhir sampai dengan 19 Oktober. Di sini akan ada post test paket modul 1 di 19 Oktober. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi materi itu pembelajarannya secara LMS untuk paket modul 1 akan berakhir di tanggal 16 Oktober ya.
kita lokakarya 2-nya itu di tanggal 2 Oktober. Bapak Ibu catat ya, tadi yang dicatat itu adalah tanggal-tanggal lokakaryanya saja. Nah, lokakarya itu kaitannya dengan pendampingan individu. Seminggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya pendampingan individu. Kita lokakarya 2 itu di tanggal 2 Oktober. Kemudian batas akhirnya setelah berakhir tanggal 16 ada waktu 2 hari untuk membuat aksi nyata atau menyelesaikan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Nah, jadi setelah proses ini, tanggal proses ini sekaligus menjadi batas akhir penyerahan tugas ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Tolong dicatat Bapak Ibu, jangan lewat dari tanggal ini, kecuali dari kebijakan lain dari GTK, misalkan ada kasus khusus di suatu kabupaten kota, nanti itu akan kami sampaikan belakangan. Tapi panduannya seperti ini, jadwalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, paket modul 1 akan diakhiri dengan post-test di tanggal 19 Oktober sekaligus batas akhir penyerahan tugas ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Jadi kalau tugas-tugas dari pengajar praktik Bapak dan Ibu, ini batas akhir dari para fasilitator. Fasilitator itu yang perlu Bapak Ibu paham, penilaian dari fasilitator itu 35% dan dari pengajar praktek itu 65%, ya Bapak Ibu. Paket modul 2, ya, paket modul 2 akan kita mulai di tanggal 21, ya, dicatat Bapak Ibu, nanti dibaca. Ini saya kira sudah punya ya, filenya minta. Kalau CGP-nya belum punya, di pengajar praktiknya sudah punya. Pretest paket modul 2 mulai dari diri, ya. Pretestnya tanggal 21 Oktober. Nah, kemudian kita akan lokakarya 3 di tanggal 6 November. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran paket modul 2 akan berakhir ya di tanggal 15 Desember 2021. Sekaligus batas akhir penyerahan tugas. Ya, Bapak Ibu dicatat ya 15 Desember. Setelah 15 Desember, kalaupun Bapak dan Ibu masih bisa menyerahkan tugas, tapi sudah tidak akan dinilai. Ya, tolong dicatat itu supaya kita tertib untuk menyelesaikan tugas. Sekali lagi, perkecualiannya nanti kecuali ada kebijakan khusus dari GTK, misalkan satu wilayah ada bencana alam, mudah-mudahan tidak ada. Nah, bisa jadi itu menjadi pertimbangan khusus. Nah, Bapak Ibu, paket modul 3 ya akan kita mulai di tanggal 2 Februari. Januari kita libur. Ya, Bapak Ibu, Januari tidak ada pembelajaran. Ya. Nah, kita akan mulai dengan pretest paket modul 3 di tanggal 2 Februari. Dilanjutkan dengan, nah ini akan berakhir paket modul 3 ini setelah lokakarya 5 di tanggal 26 Februari, kemudian lokakarya 7. Nah, lokakarya 7 nanti di 30 April. Paket modul 3 akan berakhir di tanggal 1 April. Ya, 1 April Bapak Ibu, kita akan melakukan post-test paket modul 3. Rincian dari jadwal ini silahkan dibaca nanti. Nah, besoknya di tanggal 2, jadi hari Jumat itu kita post-test paket modul 3. Hari Sabtunya kita lokakarya 6. Ya, sekaligus membuat jurnal refleksi mingguan seperti yang biasa kita lakukan setiap minggu. Nah, batas akhir pengumpulan portofolio aksi nyata modul 33 itu adalah tanggal 28 April 2022. Ya, Bapak Ibu dicatat 28 April 2022.
Loka karya 7 Bapak dan Ibu direncanakan tanggal 30 April 2022. Nah, sebelum 28 April ini bisa jadi kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk melakukan rakor. Ya, kita lihat waktunya kapan. Bisa jadi sebelum bisa jadi yang jelas sebelum tanggal 20, sebelum kita melaksanakan Lokakarya 7. Ya, mungkin sebelum seminggu atau 2 minggu sebelum Lokakarya 7, kami akan mengundang seluruh fasilitator, mudah-mudahan fasilitator juga termasuk, dan pengajar praktik untuk rakor. Jadi kami akan mengumpulkan Bapak Ibu semua apabila kondisinya sudah memungkinkan dan ada izin dari tim COVID-19 setempat, kita akan luring Bapak Ibu. Di situ akan banyak penjelasan baik dari Pak Yoki maupun tim pengembang yang lain, dari Pak Kasiman, mudah-mudahan penanggung jawab TGP dari Dirjen GTK. Nah, kegiatan kita Bapak Ibu akan berakhir di tanggal 11 Juni 2022. Saya kira itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak Adna silakan yang raise hand, dikasih kesempatan dulu. Silakan yang raise hand, Pak. Saya Pak Jamal. Bukan. Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu hormati Pak Jamal dan Bu Devi dan rekan-rekan pengajar praktik Sumpah Hari dan kawan-kawan CDP. Saya mau tanyakan, menyimak daripada pemaparan Pak Jamal tentang jadwal kegiatan dan kegiatannya untuk pendidikan penggerak. Saya sebagai pengajar praktik di sini dalam hal penilaian Pak, saya mau tanyakan fotografinya. Apakah penilaian yang kami lakukan itu pada saat dilaksanakan pendampingan individu dan karya, atau bisa dimulai pada saat di kegiatan modul? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya Pak, dalam hal kegiatan pendampingan, di situ saya lihat di pendampingan ada 4 jam yang sudah ini kita diberikan waktu untuk melaksanakan. Apakah misalnya pendampingan itu bisa dilaksanakan dalam 1 hari, Pak? Misalnya 2 calon guru penggerak sekaligus, apakah antara jam 8 sampai jam 12 untuk CGP 1 dan dilanjutkan dengan CGP 2 jam 1 sampai jam 5 misalnya. Nah, itu pertanyaan untuk sementara Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya jawab dulu Pak ya, biar tidak lupa. Tadi saya kira sudah jelas terkait pertanyaan kedua ya. Maksimal 2 CGP didampingi per hari. Karena itu yang logis Pak. Karena kalau sehari berarti kalau 4 jam itu tidak mungkin mulai dari jam 6 sampai jam 6 lagi tanpa istirahat. Kan gitu Pak ya logikanya. Jadi maksimal boleh Pak. Maksimal 2. Jadi Bapak bisa kalau punya CGP 5, Bapak bisa 3 hari saja melakukan pendampingan. Tidak boleh kurang dari 3 hari. Ya, tolong dicatat itu. Nah, kalau misalnya Pak tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kan di situ jadwalnya sudah ada. Nanti terkait jadwal, kami akan mengirim link kepada Bapak dan Ibu dan surat, ya. Kalau kami mau kami akan mengirim surat kepada Bapak dan Ibu terkait dengan jadwal pelaksanaannya. Misalkan Senin sampai Jumat, ya. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 5 kalau begitu. Nah, Bapak bisa memilih di tanggal itu melakukan pendampingan individu di dalam tanggal itu. Kami sudah menentukan itu karena tidak mungkin kalau modulnya baru mulai sudah melakukan pendampingan individu. Jadi pendampingan individu itu dilakukan menjelang Lokakarya. Karena hasil dari pendampingan individu nanti akan disampaikan lagi di Lokakaryanya Pak. Tanyakan nanti di Lokakarya. Nah, jelas Pak ya.
untuk dengan penilaian itu mulai dari tugas-tugas modul Bapak sudah melakukan penilaian. Saya kira di LMS fiturnya lebih jelas dan Bapak dan Ibu atau pengajar praktek setelah ini kan dengan sesinya dengan Bu Devi. Nah nanti sesi dengan Bu Devi nanti bisa ditanya ulang terkait dengan penilaiannya. Tapi yang perlu dipahami 20% dari nilai Bapak Ibu yang 6 di close dulu Pak Supin. Nah, 20% dari 65% nilai dari PP untuk JGP itu adalah kehadiran di Lokakarya. Nanti saya kira di LMS jelas fitur-fitur mana yang harus diberikan penilaian, batas waktunya dan sebagainya di LMS-nya akan muncul secara jelas Pak. Ya, jadi semuanya sampai nanti Lokakarya 9 akan muncul penilaian itu Pak. Ya, terima kasih Pak Jamal atas informasinya. Oke, silakan ya. Ibu Marlin, biar ada perwakilan dari perempuan, Ibu Marlin. Belum di Bu. Anggut dulu. Ya, baik. Selamat sore waktu Indonesia Tengah, Pak. Selamat sore Bu. Ya, gini Pak, saya mau tanya, cuman hal-hal teknis saja Pak mengenai jadwal tadi sudah dijabarkan oleh Bapak tentang penjadwalan penanggalan yang akan kami lalui dari hari ke hari per tanggal itu. Nah, apakah mungkin kami di-share jadwal dari tersangka yang akan kami ikuti kegiatannya itu, karena kami sebagai manusia ini kadang-kadang suka lupa Pak. Atau apakah mungkin nanti akan dikasih notifikasi untuk kasih pengingat kami peserta bahwa hari ini jam segini akan ada kegiatan melalui LMS, atau mungkin akan ada kegiatan Zoom, webinar dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Baik Ibu Marlin ya, Bu Marlin. Perlu Bapak dan Ibu pahami materi terkait dengan jadwal itu semua pengajar praktik sebenarnya punya. Ya, Ibu Marlin nggak usah khawatir. Jadi tinggal itu pengajar praktiknya. Atau nanti saya share ulang juga nggak apa-apa. Yang kedua, setiap kabupaten kota itu ada grupnya. Grup dari grup pendamping ya, terutama grup pendamping. Nanti urusan Bapak dan Ibu CGP ke pendampingnya. Dan di LMS selalu muncul notifikasi itu ada terkait dengan jadwal untuk mengingatkan Bapak dan Ibu terkait dengan apa-apa yang akan dipelajari. Dan setiap kali kita akan lokakarya, pendampingan, sesi fasilitator, sesi instruktur, kami akan selalu bersurat kepada Bapak dan Ibu. Minimal kami menyampaikan tanggal dan link untuk melakukan pertemuan itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak khawatir, setiap grup itu ada admin yang mengurus, ya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Nanti segala informasi teknis sebelum ke saya mungkin nanti bisa ke teman-teman kami yang admin ya Bapak Ibu. Nah, setiap grup itu ada admin. Kalau Bapak Ibu itu tahapannya nanti ya ke pengajar praktiknya dulu Pak. Ya Bapak Ibu CGP nanti ke pengajar praktiknya dulu. Silakan yang berikutnya mungkin. Silakan Pak Mansur. Pak Mansur, silakan Pak Mansur. Ya, makasih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk mantap Pak. Gini Pak, terima kasih jadwal yang sudah di-share. Jadi intinya pendampingan individu itu seminggu sebelum kegiatan luring kan Pak? Ya, sebelum kegiatan lokakarya Pak. Lokakarya. Kalau pendampingan individunya sendiri kan Bapak dan Ibu lakukan secara luring. Bapak dan Ibu mendatangi. Baik lagi misalkan lagi terpapar, lagi sakit, nggak bisa didatangin, ya silakan dihindari nanti. Oke, masalahnya begini Pak Jamal tadi. Beberapa CGP di Pangkep itu kan berasal dari wilayah kepulauan, bahkan ada dari Kalmas. Mungkin yang jadi masalah nanti apakah kami PP itu harus ke pulau yang bersangkutan, misalnya ada teman dari Pantai Aji ini ke Kalmas, itu kan Pak Jamal tahu sendiri perjalanan sudah memakan beberapa hari.
terus mengunjungi 5 PP dengan beda pulau, itu mungkin 2 minggu tidak selesai, jadi pasti lewat waktu. Apakah boleh misalnya gini Pak Jamal, PP-nya itu yang datang ke Kota Pangkajene, nanti pendampingannya itu per individu per hari, karena hitung-hitungnya kan mereka juga akan lokakarya juga, misalkan luring, lokakarya juga pasti di Pangkajene juga misalnya. Ataukah kami PP itu yang harus ke pulaunya? Itu Pak Jamal, itu mungkin ada solusi bagaimana harusnya begitu Pak. Nanti mungkin ya Pak, saya paham ya, ini kondisinya agak sulit ya. Tetapi yang perlu kita pahami bersama, kalau CGP-nya yang datang, itu kan kaitannya ke ongkos Pak ya. Jadi kemungkinan kalaupun datang, bisanya, apakah 5-5-nya di pulau Pak? Pertanyaannya itu dulu. Ada, kalau saya sendiri ada 1 di pulau, tapi ada teman saya, itu 5 CGP-nya, 5-5-nya di pulau yang berbeda bahkan. Ya, kan bisa jadi bisa dijadwalkan, atau kalau ada pulau yang berdekatan mungkin pendekatan juga, karena itu prinsipnya adalah Bapak yang datang ke sana ya. Prinsip pendampingan individu itu adalah pendampingnya, pengajar praktiknya yang mendatangi CGP. Karena kan harus tahu kondisi sekolah kayak bagaimana. Jadi kalau dalam 9 bulan memang kalaupun sekali-sekali dia yang datang, mungkin bisa saja menjelang, misalkan dia datang besok mau lokakarya, Bapak ketemu di hari Jumat. Itu masih memungkinkan Pak. Karena yang jauh itu akan kami fasilitasi dengan penginapan, kan gitu. Termasuk kalau Bapak yang melakukan pendampingan jauh, tentu akan ada bantuan penginapan, dan berapapun ongkosnya yang dikeluarkan, ya tentu Bapak saya akan percaya, Bapak dan Ibu semuanya jujur, berapapun ongkos yang dikeluarkan akan diganti, kan gitu. Nah, Bapak tinggal nyiapkan buktinya, ada kalau perlu ada minimal itu kan mungkin terpaksanya kwitansi biasa, mungkin ada foto dan sebagainya kan gitu. Nah, itu Pak. Jadi kalau yang jauh Bapak cuma punya 1, saya kira yang jauh nanti bisa nanyakan, dan sehingga saya bisa nanya kedekatannya itu bisa jadi Pak, bisa dikumpulkan kalau cuma 2 karena kondisinya pulau. Sehingga pulau yang berdekatan bisa kumpulnya di pulau A, CGP A dan B kumpul di pulau A, bisa gitu, sehingga menghemat perjalanan Pak, kan gitu. Nanti transportasinya bisa jadi akan bisa diganti Pak. Nah itu saya kira begitu Pak. Kalau Bapak sendiri, Pak sendiri punya 1 saja, kalau Bapak menjangkaunya bisa menjangkaunya 2 hari 3 hari ya nggak apa-apa Pak. Yang lain Bapak bisa mulai di hari Jumat, nah, bisa, atau Sabtu sebelumnya bisa, silakan Pak. Karena kalau dipangkep saja di masih daratan besar, saya kira tidak sulit Pak. Yang sulit memang yang di pulau, saya tahu persis. Karena pulaunya itu ada yang sampai dekat ke Kalimantan dan melewati Pare-Pare ke sana, ya, sekitar itulah. Ya. Pak Jamal, mohon Pak Jamal mau izin, untuk khususnya PP, maunya kan udah ditunggu di rumah Bu Devi. Dan maunya biar masih ada yang bertanya nggak? Saya beri waktu mungkin 5 mungkin khusus CGP aja Pak di sini Pak. Pertanyaan khusus CGP aja. Kalau PP biar gabung ke tempatnya Bu Devi aja. Saya kira udah jelas, PP-nya ya udah, pendampingnya udah jelas, lokakarya udah jelas, jadwal udah di-share ya. PP-nya ada yang nanyain nggak? Ini sih Pak, sudah Rektor Reposo. Iya Pak, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan apa yang Pak sampaikan tadi tentang pemberitahuan lokakarya kepada kepala sekolah, itu akan diberitahukan 2 hari sebelum kegiatan lokakarya. Kalau kejadian di lokakarya 0 kemarin, karena sempitnya waktu, banyak kepala sekolah yang tidak sempat hadir dalam lokakarya 0 itu. Jadi kalau menurut hemat saya, kiranya bisa diberitahukan jauh sebelum itu. Terima kasih Pak. Oh, baik Pak. Kalau yang saya sampaikan tadi Pak, kita ini akan, Bapak itu misalkan akan melakukan pendampingan individu di hari Senin. Ini ya Pak. Nah, kalau itu Bapak minimal maksimal kami sampaikan hari Kamis, kan kita undang kepala sekolahnya itu paling di Sabtu depannya Pak. Jadi saya kira waktunya sekitar 8 hari.
Kalau kemarin memang kita kesulitan di pengadaan linknya ya, Zoom meetingnya, karena peserta kita ternyata lebih dari 1.000, hampir 2.000 Pak, sehingga ada penambahan room. Nah kalau yang lain, kalau kegiatan kita kan kalau luring Pak, jauh sebelum Bapak melakukan pendampingan individu, surat sudah akan kami sampaikan lewat grup CPP ya, per kabupaten kota maupun ke dinasnya, sehingga dinasnya sudah tahu tugas Bapak dan Ibu pendamping ya, tolong memperjuangkan supaya bisa luring. Kan bisa jadi karena kami dapat informasi yang berbeda-beda, kabupaten kota yang harusnya bisa luring tapi informasinya ternyata tidak bisa. Nah kami minta itu saja Pak, dibantu supaya surat tugas Bapak dan Ibu terbit dan surat rekomendasinya terbit. Saya kira Bapak tidak usah khawatir. Setelah ini kepala sekolah akan diundang di Lokakarya 3 ya. Kami beritakan sebelumnya dan jadwalnya sudah ada. Ya diminta siap-siap dari sekarang juga nggak apa-apa Pak. Tapi ya, suratnya akan kami sampaikan sekitar 10 hari sebelum kegiatan Pak. Sebelum Lokakarya. Iya Pak. Cukup ya untuk pengajar praktik. Bapak dan Ibu silakan live. Silakan bergabung dengan link yang baru untuk